Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zilbar dan juga rekan saya. Saya Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI terus mengawal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji agar pengelolaan dana calon jamaah haji dapat lebih optimal dan nilai manfaat yang diterima jamaah terus meningkat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Komisi 8 DPR RI terus mengawal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji untuk memperkuat kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengelola dana haji atau BPKH. Revisi regulasi diperlukan agar pengelolaan dana calon jemaah haji dapat lebih optimal, sehingga nilai manfaat yang diterima jemaah terus meningkat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Anggota Komisi 8 DPR RI, Husni, menyatakan, revisi regulasi dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi BPKH untuk melakukan pengelolaan dana secara lebih produktif dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang ketat. Kita sama-sama ketahui ya, hari ini dana kelola BPKH kira-kira 180 triliun lebih. Dan tingkat pengembangannya kira-kira 6,5 sampai 6,7% per tahun. Kenapa? Mereka baru bisa mencapai setingkat 6-7% mungkin ya maksimal. Itu tentunya memang mereka dalam pengelolaannya diatur oleh undang-undang. Tentunya ini yang harus diperbaharui adalah Undang-Undang Nomor 34 itu sendiri supaya pengelolaan daripada dana jamaah itu bisa lebih memberikan nilai imbal hasil yang lebih besar. Husni berharap revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran BPKH, meningkatkan hasil pengelolaan dana calon jemaah haji, serta menjamin pengelolaan keuangan haji yang lebih produktif, aman, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Fajar Ilhami dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong peninjauan ulang biaya Satuan Pendidikan Nasional agar penetapan anggaran pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan real sekolah serta mampu mewujudkan layanan pendidikan yang layak dan juga berkeadilan. DPR RI mendorong peninjauan ulang biaya Satuan Pendidikan Nasional agar penetapan anggaran pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan real sekolah serta mampu mewujudkan layanan pendidikan yang layak dan berkeadilan. Usai membuka seminar nasional pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai dasar penetapan biaya pendidikan yang layak dan berkeadilan. Anggota DPR RI Sarmuji menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap komponen pembiayaan pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan real sekolah dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kita mengendorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan dan ada juga sisi keadilannya. Misalkan Jakarta dan Jawa Tengah tentu berbeda. Jawa Tengah dengan Papua pegunungan pasti berbeda karena di sana biayanya sangat mahal untuk membangun satu bangunan semen saja itu sangat mahal biayanya karena angkutannya mesti diangkut dengan moda udara pesawat. Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan, mempertimbangkan beban baik daerah maupun jenis satuan pendidikannya. Sarmuji menambahkan, hasil seminar nasional pendidikan ini akan menjadi salah satu masukan dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima aspirasi warga Kota Jambi terkait pemblokiran 5.506 sertifikat hak milik masyarakat. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah
Saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Pemirsa, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan berkomitmen tindak lanjuti persoalan pemblokiran ribuan SHM di Jambi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Jambi menyusul surat keputusan Menteri Keuangan terkait Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengklaim lahan yang dimaksud adalah lahan milik Pertamina. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima aspirasi warga kota Jambi terkait pemblokiran 5.506 sertifikat hak milik atau SHM milik masyarakat. Pemblokiran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jambi menyusul surat keputusan Menteri Keuangan. Dalam surat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengklaim lahan yang dimaksud adalah lahan milik Pertamina. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi Sarifasa mengungkapkan berbagai upaya koordinasi dengan Pertamina, Kementerian Keuangan dan BPN telah dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi kepada masyarakat terdampak dari pihak kementerian terkait. Kami rapat dengan Pertamina, sudah saya fasilitasin, kemudian juga Ditjen Keuangan Negaranya juga sudah dihubungin dan mereka sudah rapat juga dengan BPN, Eselon 1 dengan mengundang teman-teman Pansus juga sudah semua. Saya selaku perwakilan Jambi meskipun AKD saya tidak di BAM, tapi saya akan dampingin tim ini nanti. Menanggapi usulan Sarifasa, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan meninjau langsung ke Jambi pada masa reses selanjutnya. Kita akan mengundang Pertamina setempat, akan mengundang wali kota, akan mengundang gubernur, akan mengundang dinas yang terkait, termasuk akan mengundang BPN di sana dalam konkret tersebut untuk mencari penjelasan mengapa terjadi seperti ini. Ya, kalaupun ada kesalahan antar lembaga negara yang disalahkan jangan rakyat dong. Ya, kalau ada kesalahan antar lembaga negara tentu diselesaikan kesalahannya antar lembaga negara. Terus rakyat yang sudah menempati di situ dengan cara yang benar, ya tentu saja mesti dihargai dengan cara yang benar. Valdo dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Memperkuat kemandirian fiskal daerah menjadi langkah strategis yang didorong DPR RI untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Memperkuat kemandirian fiskal daerah menjadi langkah strategis yang didorong DPR RI untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibahas dalam diskusi dialektika yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad menekankan pentingnya peran perbankan untuk memprioritaskan penyaluran kredit kepada UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Selain itu,
pemerintah daerah perlu konsisten menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun. Keberhasilan pengembangan daerah diyakini dapat menjadi fondasi untuk mendongkrak ekonomi nasional. Kita untuk terus meningkatkan kualitas belanja APBN kita dan kita mendorong perbankan untuk terus mengakselerasi pertumbuhan kredit, khususnya kredit buat UMKM. Dan kita juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk tetap optimis untuk menjalankan program yang sudah dicanangkan melalui RPJMD. Karena kemajuan nasional itu ditopang oleh kemajuan daerah. Karena itu kita berharap daerah-daerah untuk tetap optimis meningkatkan akselerasi pembangunan ekonomi melalui inovasi fiskal, pembiayaan yang sifatnya inovasi, lalu kemudian juga memperkuat kemandirian fiskalnya supaya daerah bisa terus tumbuh dan berkembang seperti daerah-daerah maju di berbagai pelosok tanah air. Reformasi pengelolaan anggaran ditambah dukungan terhadap pelaku usaha serta sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total APBD. Sempat memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah yang sedang menyelesaikan penata tenaga non-ASN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total APBD. Ketentuan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan sempat memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah yang sedang menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI, Edi Olowan Pasaribu menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah saat ini terancam melanggar ketentuan porsi belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30% dari APBD. Menurutnya kondisi ini dipicu oleh menyusutnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Padahal kebutuhan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhitung cukup tinggi. Kalau lebih dari 30% ini kan sebenarnya melanggar undang-undang. Oleh karena itu ada relaksasi regulasi yang sudah disepakati dan sudah dibicarakan oleh Komisi 2, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB. Sebenarnya sudah ada formula solusi dalam waktu dekat ini karena efektif undang-undang itu per 1 Januari tahun 2027. Oleh karena itu kita masih ada sisa waktu untuk melakukan relaksasi regulasi supaya ini tidak kita memberikan ruang supaya ini tidak ada pelanggaran secara aturan. Edi menekankan bahwa kebijakan nasional semestinya menyasar pada penguatan belanja pemerintah daerah terkait layanan publik dan program produktif. Efisiensi perlu diterapkan pada perjalanan dinas dan proyek yang tidak mendesak. Dari Bandung, Jawa Barat, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara adil dan juga merata di seluruh wilayah. DPR RI terus mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai landasan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, rancangan undang-undang daerah kepulauan diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada karakteristik dan juga kebutuhan daerah kepulauan. Melalui regulasi ini, DPR RI mendorong penguatan konektivitas, pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran payung hukum yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah, sekaligus memperkuat daya saing daerah kepulauan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pansus RUU Daerah Kepulauan mendesak perubahan total dalam kebijakan pembangunan nasional karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir belum merata dan masih menghadapi kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah daratan. Begitu masuk di dana bagi hasil laut, semua wilayah kabupaten kota sama dan setara termasuk daerah yang punya laut sekalipun, misalnya yang ada di Toraja sana atau di mana. Dari 1,2 miliar naik sampai dengan hari ini mungkin 2,3 atau 2, sekian miliar. Sama dan sebangun, tidak ada beda sedikit pun. Provinsi kelautan 0 rupiah. Kita dimiskinkan karena apa? Karena kebijakan secara sistemik, secara struktural. Rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan didorong untuk bisa menjadi landasan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan terkecil sebagai kehadiran negara melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Terpenuhi ya pendidikan, ya kesehatan, ya termasuk ketahanan pangan. Jangan karena kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pangan mereka tidak tersedia atau tidak terjangkau, pada akhirnya ke negara tetangga untuk mendapatkannya. Melalui RUU Daerah Kepulauan akan terbentuk regulasi yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan, memperkuat perlindungan bagi masyarakat kepulauan, serta menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia hingga ke pulau-pulau terluar. Pemirsa, Pacu Jawi merupakan salah satu tradisi unik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Meski sering dikenal sebagai balap sapi, Pacu Jawi sebenarnya merupakan tradisi pasca panen yang penuh nilai budaya dan juga kebersamaan. Dalam tradisi ini, seorang joki berdiri di atas bajak kayu sambil mengendalikan sepasang sapi yang berlari menerobos sawah berlumpur. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli pada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Yuk kita nonton ondel-ondel nyok gitu kan. Apalagi liriknya, engkau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera
hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, lebih dari sekedar pertunjukan, pacu jawi menjadi wujud rasa syukur atas hasil panen sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Keunikan tradisi ini telah menarik perhatian wisatawan dan pemburu foto dari berbagai belahan dunia, menjadikannya salah satu ikon budaya Minangkabau. Selanjutnya kita akan menyaksikan pacu jawi warisan budaya dari Tanah Minang dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Indonesia adalah negara dengan ribuan cerita budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita, tradisi, dan identitasnya sendiri. Di setiap sudut Nusantara, selalu ada cara unik untuk merayakan hidup, alam, dan kebersamaan. Dan kali ini, mari kita melipir ke Sumatera Barat, ke sebuah tradisi yang sekilas terlihat seperti balapan sapi biasa, tapi sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih mendalam. Di sini, sapi bukan sekedar berlari, tapi juga membawa cerita, filosofi, dan identitas sebuah masyarakat. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah tradisi yang bertahan lebih lama dari sekedar perlombaan. Apa itu pacu jawi? Pacu artinya perlombaan, dan jawi adalah sapi dalam bahasa Minangkabau. Jadi, pacu jawi adalah tradisi balapan sapi khas Minang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Tapi, pacu jawi bukan sekedar perayaan. Ini adalah bagian dari cara hidup masyarakat tanah datar. Sejarah singkat. Pacu jawi berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Nagarituo, Pariangan. Awalnya, tradisi ini muncul sebagai cara membajak sawah. Tradisi ini dikemukakan oleh Datuak Tantejo Gurhano agar tanah menjadi lebih subur dan mudah ditanami. Seiring waktu, cara ini ditiru oleh warga dan berkembang menjadi sebuah atraksi budaya. Prosesi dan keunikan. Sebelum pacu jawi dimulai, ada prosesi adat yang panjang dan hikmat. Sapi-sapi didandani dengan kain dan aksesoris, lalu diarak menuju lokasi pacu. Di belakangnya, para bundo kanduang menjunjung dulang berisi makanan, diiringi alunan talempong yang dimainkan. Suasananya pun semakin semarak. Sesampainya di lokasi, dilakukan prosesi yang disebut kudato tagak, yaitu pidato adat yang disampaikan dengan nada dan irama khas oleh para niniak mamak atau tetua adat. Setelah itu, baru jawi dipacu. Cara berlari yang tidak biasa. Dalam pacu jawi, anak joki berlari tanpa alas kaki, menarik 2 ekor sapi di tengah sawah yang penuh lumpur. Tapi menariknya, yang dinilai bukanlah siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang bisa berlari paling lurus. Inilah filosofi hidup masyarakat Minang, bahwa hidup yang lurus adalah hidup yang bernilai. Bukan kompetisi biasa. Dalam pacu jawi, tidak ada juri, tidak ada sistem kalah dan menang, dan tidak ada taruhan. Semuanya dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Jawi yang tampil baik dan berlari lurus akan naik harga jualnya dan menjadi kebanggaan pemiliknya. Fungsi sosial dan wisata. Pacu jawi juga menjadi ajang gotong royong, silaturahmi, dan perayaan bersama. Tradisi ini dilaksanakan bergiliran di beberapa kecamatan di Tanah Datar dan bisa berlangsung selama beberapa minggu. Hari ini, pacu jawi tidak hanya menarik warga lokal, tapi juga wisatawan dari mancanegara. Pacu jawi mengajarkan kita bahwa dalam sebuah tradisi tidak hanya ada perayaan, tapi juga ada nilai, makna, dan cara hidup. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah warisan budaya yang terus hidup. Bukan karena dipertontonkan, tapi karena dijaga dan dilaksanakan bersama. Dan tugas kita hari ini bukan hanya menonton, tapi juga menjaga, merawat, dan meneruskannya.
supaya cerita tradisi seperti ini tidak berhenti di satu generasi, tapi terus hidup di generasi berikutnya. Baik pemirsa, tidak lupa di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panja dengan agenda harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dilanjutkan kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Reni Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.